Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya. Salawat bertangkaikan salam ke ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya Elda Yunita Rangkuti dengan NIM 2114040005. Di sini saya akan membacakan, mengartikan perkata dan menafsirkan hadis yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma innama ana basharun fa ayyuma rajulin minal muslimina sababatuhu aw la'antuhu aw jaladtuhu faja'alha lahu zakata wa rahmah. Sadaqallahul azim. Selanjutnya mengartikannya berkata, hadis itu hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma, sesungguhnya Allah, innama, hanya saja, ana, saya, basyarun, manusia biasa, fa ayyuma, maka siapa saja yang, rojulin, laki-laki atau orang yang menunjukkannya, min, dari, al-muslimina, orang-orang Islam yang kaum muslim, sababatuhu, aku cerca atau aku hina dia, au la'antuhu, aku laknat dia, au jaladatuhu, dan aku pukul dia atau aku cambuk dia, faja'alha, maka jadikanlah dia, lahu, untuknya, zakatan, sebagai zakatnya, wa rahmatan, dan sebagai rahmat baginya. Sadaqallahul azim. Selanjutnya tafsiran dari hadis tersebut. Hadis ini menjelaskan tentang kesederhanaan Rasulullah dan kasih sayangnya, di mana di sini Rasul pertama dia yang mengakui dengan sepenuhnya bahwasanya dia hanyalah manusia biasa. Tentunya manusia biasa ini lebih bermaksud untuk hal-hal yang sifatnya kemanusiaan, karena secara umum sebab sebutan Rasul manusia biasa ini kadang-kadang juga disalahartikan oleh sebagian orang-orang ketika disuruh mencoba Nabi, ketika disuruh mengakui ajaran Nabi, ketika disuruh patuh kepada Nabi, kemudian dia mengatakan Nabi itu kan sama dengan kita, Nabi itu kan manusia biasa, kalau dia kemungkinannya benar, saya akan juga kemungkinannya benar. Jadi disebutkan manusia biasa, tidak sampai tahap seperti yang dikatakan oleh orang ini. Bukan itu maksudnya, tetapi dia memiliki potensi-potensi kemanusiaan sebagaimana manusia yang lain. Dia manusia yang dilebihkan oleh Allah, diberi wahyu, diangkat menjadi rasul, tapi dari sisi keadaannya sebagai manusia, dia juga punya kelemahan.
sebagaimana dimiliki oleh manusia secara umum. Jadi maksudnya itu Nabi juga ada kemungkinan keliru karena dia seorang manusia juga. Di sini dikatakan, aku ini manusia biasa, aku juga diciptakan sebagaimana orang lain, kata Rasulullah di hadapan Allah. Karena itu siapa saja orangnya, laki-lakinya, perempuannya, jadi bukan berarti laki-laki saja. Orangnya, siapa saja orangnya yang aku pernah kena imbas keadaan pada manusia pada umumnya yang juga hilaf dan bersalah di antaranya. Aku sempat mengatakan perkataan yang tidak baik padanya, bahkan sempat menghinanya, sempat meletakkannya, atau aku pernah melaknatnya, mengutuknya, mendoakan yang buruk baginya, atau bahkan aku pukul dia tidak sengaja, karena Rasul juga kadang-kadang tidak selalu bisa mengontrol apa yang dilakukannya. Misalnya dalam perang, pernah Nabi mengangkat cambuknya itu kiranya kena orang yang berada di belakangnya. Nabi tidak tahu kena cambuk dia. Aku mungkin hina dia dengan perkataan yang tidak baik, atau mungkin aku laknat dia, atau aku mau memukuli dia. Maka jadikanlah itu sebagai zakat, sebagai pembersih bagi dirinya. Mudah-mudahan dengan kesalahanku itu engkau kemudian menghapusi dosa-dosanya dan sebagai rahmat baginya. Jadikan ini sebagai tambahan kasih sayangmu kepada orang itu. Jadi di sini Nabi memperlihatkan betapa dia tidak ingin ada orang yang rugi karena kelemahannya sebagai manusia biasa. Bisa saja ada orang-orang yang merasa tidak nyaman dengan kata-kata Nabi, atau orang yang pernah berada pada posisi seperti dikurung oleh Nabi atau dipukul oleh Nabi, tapi dia tidak mau komplain karena mungkin dia segan atau takut nanti sahabat-sahabat yang sangat dekat dengan Nabi akan marah padanya. Maka dia diam saja. Dia mungkin belum memaafkan karena ini Nabi minta kepada Allah, maka jadikanlah dia kesedihanku, yang mungkin telah mengatakannya, yang mungkin telah melaknatnya, yang mungkin telah menemukannya itu sebagai pembersih, penyuci, sarana untuk mengangkat kesalahannya dan rahmat baginya. Kaitan hadis ini dengan pendidikan. Hadis ini menjelaskan tentang bagaimana kepribadian seorang guru yang baik. Jadi seorang guru yang baik itu bagaimana kepribadiannya, bagaimana seharusnya dia, dijelaskan dalam hadis ini. Yang pertama disebutkan kepribadian itu yaitu yang pertama, seorang guru tidak boleh menganggap dirinya orang yang posisinya tidak tersentuh oleh kesalahan. Dia harus mengakui dirinya sebagai manusia biasa. Ada juga guru yang dimana kalau dia salah tidak mau mengakui, yang salah selalu muridnya. Dia yang terlambat, muridnya yang disalahkan. Dan yang tidak ikut jawabannya, muridnya yang disalahkan. Dia juga yang dikatakan suka protes. Jadi guru itu harus merendah diri juga, menyadari bahwasanya dia juga mempunyai kekurangan. Dia punya sesuatu yang mungkin harus dia dapatkan, tetapi dia tidak bisa. Jadi jika ada masukan, jika ada jajaran yang diberikan oleh orang lain, itu wajar. Karena guru itu juga manusia biasa. Jangan guru merasa sudah di atas manusia. Yang kedua, hadis ini menjelaskan bahwasanya seorang guru itu harus berani mengakui kesalahannya dan berani menanggung risiko dari pengakuan itu sendiri. Kalau dia salah, berarti meminta maaf. Kalau dia ada kurang, berani mengakui itu. Kalau ada dia marahi tanpa sebab. Yang ketiga, guru harus mengajar dengan ikhlas. Mengajar itu merupakan ibadah, menampakkan sesuatu yang akan dapat mendatangkan pahala. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala
Mengajar itu adalah melanjutkan tugas Rasul di dalam menyampaikan kebenaran seorang guru. Demikian hasil tafsiran dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.